Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan renungan pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik, Allah yang besar, selalu menolong menyertai kami. Kami boleh dipimpin, boleh dipelihara. Sampai saat ini kami bangun dengan kuat baru, dengan tubuh yang sehat. Kami mau merenungkan sebagian firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, jadi pegangan dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi dimanapun kami berada, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita tema dalam renungan pagi ini adalah berjudul pembinaan pendidikan, ya, pembinaan pendidikan. Kita buka di dalam ayat pokok Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, puji Tuhan ya. Memang berbicara ayat pokok ini ya, mengajarkan berulang-ulang itu menjadi ciri khas gereja. Ya, gereja memiliki karakteristik, memiliki ciri-ciri ya sepanjang abad, ya berabad-abad, bahkan jauh sebelum Yesus ada di muka bumi ini ya, bangsa Yahudi ya itu atau bangsa Ibrani itu sudah juga menerapkannya ya di dalam pengajaran ini ya. Intinya adalah mengajarkan keturunan mereka untuk mengenal apa itu kebenaran. Ya, kita sebagai pengikut Kristus kita tahu bahwa kebenaran itu hanya di dalam Yesus ya, yang sudah mati menebus dosa kita ya, dan bangkit kemudian naik ke sorga. Kita yang sudah ditebus ya, kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita sebagai Tuhan juru selamat kita ya. Kita walaupun demikian ya, di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Alkitab yang kita yakini ya sebagai firman Tuhan, ya itu memang memiliki dua bagian, yaitu Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama ya. Namun di kalangan bangsa Yahudi ya, mereka tidak mengenal Perjanjian Baru ya, namun mereka mengenal yang namanya Taurat ya, yaitu 5 kitab Musa. 5 kitab Musa mulai dari kejadian sampai Ulangan yang sudah kita baca tadi ya. Dan selain mereka mengenal Taurat atau 5 kitab Musa ini, mereka juga mengenal Talmud ya. Di mana Talmud itu prinsipnya adalah diskusi-diskusi, pembahasan-pembahasan serta interpretasi dari para rabi Yahudi ya tentang Taurat ya. Nah, itu yang kemudian menjadi pegangan mereka ya untuk kemudian mengajarkan kepada anak keturunan mereka secara berulang-ulang ya. Kita juga ya sebagai umat yang sudah ditebus ya oleh darah Yesus ya, kita juga memiliki kitab yang sama, yaitu kitab Taurat, walaupun kita tidak menganut atau menggunakan Talmud. Tetapi di dalam Perjanjian Lama kita tahu ada Taurat ya, 5 kitab Musa, dan ayat yang sama pun yang sudah kita baca tadi itu mengajarkan hal yang sama untuk
berulang-ulang mengajarkan kepada anak keturunan kita, ya. Apa sebetulnya, ya, kalau kita lihat di dalam pendidikan sekuler, apa sebetulnya yang diajarkan, ya? Secara sederhana, ya, di dalam pendidikan sekuler itu memang mengajarkan suatu skill supaya kita bisa hidup, ya, skill di mana kita bisa eh, menjalani kehidupan ini yang kemudian kita bisa berdampak di masyarakat, ya, itu prinsip dari pendidikan sekuler, ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan persiapan sebelum kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di dalam pendidikan Kristen itu bukan hanya persiapan untuk kita hidup di tengah masyarakat, tetapi pendidikan Kristen adalah bagaimana hidup itu sendiri. Jadi itu adalah suatu eh, cara hidup yang baru, ya, yang terus diajarkan secara berulang-ulang, ya. Nah, di dalam pendidikan sekuler, ya, yang diajarkan adalah suatu skill, ya, di mana suatu skill itu artinya adalah kesanggupan, ya, atau keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, ya. Keterampilan atau skill yang diajarkan dalam pendidikan sekuler itu ada dua jenis, ya, hard skill dan soft skill, ya, di mana keduanya saling melengkapi di dalam dunia kerja. Ya, kalau hard skill itu membantu kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang baik, ya. Hard skill itu misalnya dalam bidang eh, apa namanya komputer, ya, atau apa IT gitu, ya, information technology, ya. Kita mempelajari bagaimana mengoperasikan suatu software, ya, bagaimana kita mengoperasikan suatu komputer, ya, di mana juga perkembangannya sampai ke coding dan seterusnya, ya. Kita membangun suatu coding, ya, untuk apa, ya, untuk diterapkan di dalam banyak hal kehidupan, ya, Internet of Things, ya, menerapkan sensor, menerapkan peralatan-peralatan, tools-tools, ya, yang intinya adalah memudahkan suatu hidup gitu, ya. Itu adalah hard skill, ya. Hard skill juga banyak diajarkan di dalam pendidikan vokasi, ya, misalnya, ya, bagaimana di bidang pertanian, di bidang perikanan, keteknikan dan seterusnya gitu, ya. Jadi intinya, ya, hard skill ini sesuatu yang sifatnya praktis dan mudah diukur, ya. Namun, ya, di dalam soft skill, ya, tadi saya menyinggung dua hal, itu membantu kita untuk berkembang di dalam tempat kerja. Dan soft skill ini, ya, adalah sesuatu yang sulit diukur, ya. Itu karena itu kemampuan berinteraksi secara positif dengan orang lain gitu, ya. Jadi soft skill ini adalah kemampuan-kemampuan, ya, untuk berpikir kreatif, ya, untuk bekerja sama, untuk bisa bagaimana apa namanya berkomunikasi yang baik dan seterusnya, ya. Termasuk di dalamnya soft skill ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk bertanggung jawab gitu, ya, dan juga kemampuan pribadi kita, ya. Nah, ada lagi, ya, istilah yang kadang juga salah arti, yaitu kemampuan kognitif, ya. Kognitif ini bukanlah diajarkan untuk menghafal, bukan, ya. Tapi kognitif ini merupakan dasar dari soft skill yang efektif, ya. Yang penting untuk apa? Supaya kita mampu, ya, menangani, menavigasi kehidupan kita di era kehidupan modern yang sangat kompleks, ya. Jadi eh, kita tadi tahu ada hard skill, ada soft skill. Nah, ada lagi kemampuan kognitif yang merupakan dasarnya soft skill, ya. Jadi itu des, kognitif itu adalah kemampuan-kemampuan termasuk fleksibilitas, ya, penalaran yang bisa mendeduktif, menurunkan, ya, suatu pemahaman kita atau berpikir kritis atau, ya, memungkinkan kita juga untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, memecahkan masalah dan berinovasi gitu, ya. Jadi eh, apa ya kognitif itu, ya, keterampilan kognitif itu lebih ke eh, akar, ya, dari proses mental kita, ya. Nah, itulah, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kognitif itu, ya, ternyata,
ya dalam proses mental itu dasarnya adalah ayat yang kita baca, ya, di mana yaitu kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Ya, Amsal 1 ayat 7 mengatakan, ya, dasar dasar dari segala pengetahuan adalah takut akan Allah. Ya, jadi kembali kepada tujuan apa sih pendidikan itu, ya? Oke, diajarkan hard skill dan soft skill. Kemudian pendidikan sekuler sudah mulai masuk kepada kognitif, ya, dasar dari soft skill itu. Dan itu tidak jauh dengan apa yang dituliskan. Baik yang ada di perjanjian lama, di kitab Musa, demikian juga yang ada di perjanjian baru, ya. Dan ada seorang ahli yang mengatakan, ya, seorang apa sih hubungan dengan Talmud gitu ya. Dia bilang Talmud itu ya mengajarkan kita untuk mengembangkan apa namanya kognitif ya. Tadi saya sudah sampaikan Talmud itu adalah berisi hasil-hasil diskusi, komentar-komentar para rabi ya, hasil-hasil interpretasi para rabi tentang kitab Taurat ya. Nah, seorang ahli mengatakan ya di dalam Talmud itu ketika diajarkan itu mengabsorb etika ya, apalagi kepatuhan ya, analitik, kemampuan analisis ya, bagaimana kepercayaan ya, penyembahan dan lain sebagainya ya. Kita tidak mempelajari Talmud ya, tapi kita mempelajari firman Tuhan ya yang ada dalam Alkitab. Dan itu pun ya berlaku ya, di situ diajarkan bagaimana cara hidup ya, sehingga kemampuan kognitif kita akan berkembang, mental kita akan berkembang hari sehari semakin baik. Karena apa? Kita diajarkan kepada kebenaran ya, kebenaran akan Kristus, mengenal Kristus, bertumbuh dan berbuah. Ya, sehingga sekali lagi dalam pendidikan Kristen kita tidak mengenal untuk persiapan untuk hidup saja, tapi itulah hidup itu sendiri ya. Puji Tuhan ya. Saya ingin mengunci ya di dalam ayat yang terakhir Matius 11 ayat 29 dan 30. Ya, di situ disebut, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya, Matius 11 ayat 29. Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya, apa sebetulnya yang ingin dikatakan Yesus melalui kuk ini ya? Ini mengibaratkan suatu kehidupan yang dimuridkan ya. Kita dimuridkan, kita diajarkan ya, kita dimuridkan mengikuti Kristus ya, pemuritan ya, melalui ya perumpamaan tentang kuk ya. Terima kasih pada Tuhan ya, puji Tuhan ya, yang boleh memberikan kita kekuatan, tetapi yang paling penting ya, bagaimana adalah kita boleh dimuridkan ya, pengajaran melalui firman Tuhan. Nah, dengan demikian sebetulnya itulah akar dari pengembangan kognitif. Itulah akar dari ya soft skill, apalagi hard skill gitu ya. Dan benarlah kata firman, takut akan Tuhan adalah dasar dari segala pengetahuan. Kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih kami boleh dibukakan dengan kebenaran firman-Mu. Kami ingin kehidupan kami terus diajarkan, masuk dalam pemuritan, ya, sehingga kami semakin hari mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang menghidupkan kami, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, kami berdoa, dan sekali lagi kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.